Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku. Jadi saya pengen bercerita atau berbagi informasi ya seputar asam lambung buat teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian itu baik-baik saja ya. Terus sehat, saya juga sehat, kalian juga tambah sehat gitu ya. Jadi kita saling mendoakan, saling mensupport, saling memotivasi, saling menyemangati gitu ya. Jadi seperti biasa saya ingin berbagi informasi seputar asam lambung, GERD dan anxiety ya untuk teman-teman semua, khususnya yang masih parah, yang masih awam. Jadi saya juga pernah di posisi seperti kalian ya. Jadi saya ingin sharing sedikit ya tentang herbal yang pernah saya konsumsi ya dari awal saya sakit, atau obat yang pernah saya konsumsi dari awal saya sakit. Pertama, saya pastinya ke dokter dulu ya, ke dokter, dan ke apa itu, dikasih obat, terus mendingan, besoknya gitu lagi, gitu terus sampai berapa bulan saya juga lupa, mungkin ada 5 bulanan ya, mungkin lebih ya, 5 bulan lebih. Saya kira itu darah rendah, saya kira itu darah rendah, atau saya itu kurang darah gitu ya, rasanya loyo, lemes, terus belum sensasi yang lain. Saya juga belum paham waktu itu sensasi yang lain tuh, saya kok badan saya terasa aneh gitu ya, tapi waktu itu belum parah sekali ya. Saya pertama ke dokter, terus saya nemu di Facebook ya, kalau biasanya saya itu belum tahu apa-apa, saya coba cari di Google obat asam lambung itu apa, atau kok sensasinya begini itu apa. Nah di situ muncul obat-obatan ya, iklan obat-obatan. Dari situ saya nemu itu madu mah apa itu loh, saya juga madu kurma kayaknya. Pertama itu saya konsumsi madu kurma, sampai saya konsumsi sampai habis itu saya belum, ya ada perkembangan lumayan, dan saya beli lagi yang kedua. Saya nggak sampai habis kok malah tambah parah ya, dan waktu itu saya masih kuat kerja ya, masih ya bekerja setiap hari, tapi saya merasa aneh di badan saya gitu ya, kok rasanya tambah nggak karuan ya, setiap harinya, bahkan setiap minggunya, bahkan setiap bulannya itu tambah nggak karuan. Loh, ini kenapa? Tapi di situ saya belum paham asam lambung. Kalau saya itu terkena asam lambung, GERD dan anxiety yang kronis ya, saya juga belum tahu, karena dia itu pelan-pelan dikira dokter juga itu ini asam lambung dan darah rendah gitu ya, terus dikasih obat penambah darah yang kecil-kecil itu ya, merah kecil-kecil, terus dikasih obat seperti lansoprazol kayaknya. Di situ saya minum sampai habis, dan ya lumayan lah, meskipun belum hilang total, tapi lumayan. Dan di situ saya mulai ke paranormal terus, dan di situ saya dibilang itu ini urat-uratnya mungkin yang bermasalah gitu ya, urat-uratnya bermasalah ya. Saya teruskan, katanya sih bisa benerin sampai sembuh ya. Saya teruskan, rutinkan, bahkan mau diapain pun saya juga nggak apa-apa, meskipun itu sakit nggak apa-apa ya. Kalau tukang pijit kan biasanya gitu, pijitnya itu sakit ya, udah nggak apa-apa. Dan akhirnya di situ saya merasa nggak sembuh gitu ya. Ini tukang pijitnya bener apa enggak, saya juga nggak tahu. Apa dia juga nggak tahu penyakit saya yang aneh, apa dia yang nggak bisa gitu ya. Saya coba ke paranormal yang lainnya ya. Jadi saya ke paranormal, pokoknya saya fokus ke paranormal gitu, ke orang pinter lah. Terus waktu itu tambah parah terus, semakin hari semakin parah, sampai saya sering libur, saking nggak kuatnya. Kena hujan saja nggak kuat saya ya, dingin banget rasanya, pokoknya nggak karuan lah. Terus setelah paranormal itu saya ke dokter lagi, tapi ke dokter yang spesialis ya. Saya waktu itu
fokus ke dokter spesialis penyakit dalam. Nah, mungkin dia yang lebih tahu, lebih paham ya. Nah, setelah saya ke sana, saya disuruh terapi dulu ya. Terapi apa itu, obat yang dikasihkan. Karena saya gini mikirnya, dokter pasti lebih paham ya, lebih paham apa yang saya rasakan. Ternyata gini, saya ceritakan, setelah saya ceritakan semuanya yang saya rasakan, itu dia juga bingung ya. Dia berkata malah gini ya, apa pikirannya itu berantakan ya. Biasanya itu dari pikiran, dia bilangnya begitu ya, dokternya ya. Biasanya itu dari pikiran, coba pikirannya dibenerin, atau saya rujuk ke psikiater ya. Psikiater itu apa Pak? Psikiater itu ya seperti RSJ gitu ya, RSJ yang untuk nenangin pikiran. Saya nggak gila kok. Nah, saya juga gitu. Nah, tapi itu dari pikiran biasanya itu ya, biasanya dari pikiran. Dan akhirnya saya dikasih obat aja, saya nggak mau. Terus akhirnya saya terapi dulu selama 3 minggu. 3 minggu saya terapi, dan saya kuat-kuatkan untuk kerja itu. Waktu itu detik-detik terakhir saya nggak kuat ya, dan saya itu buat ngantri aja udah rasanya udah nggak karuan, nggak kuat, saya hampir kayak mau jatuh gitu ya. Saya diantar adik saya waktu itu ya, diantar adik saya, dan disitu saya kuat-kuatkan. Terus setelah saya pulang, saya minum obat, kok malah tambah menjadi-jadi ya, tambah menjadi-jadi, malah nggak karuan semua ya, malah nggak karuan semua. Loh, ini obatnya yang salah atau apa juga saya bingung. Masa obat dokter spesialis penyakit dalam masa jelek gitu ya? Nggak mungkin, nggak cocok, saya gitu bilang. Saya berpikiran begitu, apa nggak cocok, apa gimana. Obatnya juga beda dengan puskesmas, itu beda ya, lebih bagus lah, lebih apa itu, lebih gede gitu ya, dan lebih lengkap. Dan di situ saya larinya ke apa itu, herbal beli di pasar itu ya, beli di pasar. Dan saya ngirup apa itu, satu ember air panas, saya pakai apa itu, selimut, saya tutupin gini, saya hisap-hisap terus, itu masih tidak ada hasil ya. Dan setelah itu saya semakin gak kuat, akhirnya saya gak kuat kerja. Dan akhirnya saya gini, rasanya tambah gak karuan, saya gak kuat. Saya minta suruh dibawa ke rumah sakit. Nah, waktu itu kan corona atau wabah COVID itu kan masih marak-maraknya ya. Nah, di situ saya juga keluarga saya juga agak takut gitu ya. Tapi saya gini, kalau saya gini terus saya nggak kuat ya, saya bilangnya gitu. Padahal itu yang bikin saya berpikiran begitu, itu padahal anxiety saya ya, padahal apa itu, padahal saya aja yang berpikiran begitu. Nah, setelah dibawa ke rumah sakit, saya kasih apa itu, di infus. Sebelum diinfus itu anxiety-nya udah hilang loh, udah hilang gitu ya. Pas saya nunggu kan, kalau termasuk ke rumah sakit kan nunggu dulu, diperiksa dulu apakah dia itu positif atau tidak ya. Waktu marak-maraknya itu kan, waktu viral-viralnya atau waktu rame-ramenya ya, itu rame-ramenya masa pandemi itu kan begitu ya. Kalau masuk rumah sakit, saya juga di situ takut takutnya ya hal-hal yang tidak diinginkan gitulah. Ternyata setelah saya nunggu itu malah hilang. Terus saya harus dirawat gitu ya. Saya minta saya dirawat, soalnya kalau nggak dirawat saya takutnya tambah parah gitu ya. Saya dirawat dan saya nginep situ, kasih obat terus. Akhirnya lumayan, tapi masih ada yang sakit. Saya gini, masih ada yang sakit, nggak hilang total gitu ya. Oh, berarti ini mungkin apa, kurang lama apa gimana ya di rumah sakitnya. Kalau lama kan bayar, itu saya bayar ya, ya bukan pakai BPJS. Soalnya kalau pakai BPJS itu di rumah sakit besar bisanya ya. Kalau itu kan rumah sakit kecil, saya bayar di situ. Nah, saya bayar itu juga nggak murah ya, nggak murah. Posisi saya udah kayak gini ya, udah
kerja itu udah nggak bisa, dan saya ya udahlah pulang, dan masih sakit di ulu hati itu, masih ada rasa-rasa yang aneh gitu ya, seperti ganjel, seperti nggak enak gitu ya. Nah di situ saya pulang, terus saya habiskan obat, terus saya kerja lagi, udah agak enakan, tapi masih ada yang aneh gitu ya, masih belum hilang total, masih ada yang aneh lah. Di situ saya ngerokok lagi, saya makan sarden ya, makan sarden, dan setelah itu saya langsung drop lagi seperti awal lagi, malah lebih parah lagi ya. Nah situ saya konsumsi kunyit ya, kunyit itu di blender gitu ya, di blender, terus saya minum sampai 2 minggu, itu lumayan lah, lumayan. Terus saya kok ada yang bilang kalau kunyit itu kalau setiap hari itu nggak aman gitu ya, di ginjal itu nggak aman. Nah saya stop ya, saya larinya ke dokter lagi, ke dokter yang katanya itu bisa nyembuhin asam lambung ya, dokter biasa ya, bukan spesialis penyakit dalam. Dan situ saya kasih obat, saya minum, kedinginan saya hilang ya, saya nggak kedinginan ya. Itu tadinya saya kedinginan, itu saya nggak kedinginan. Tapi gini, kalau saya konsumsi obat itu terus apakah aman? Nah saya kan juga nggak tahu. Terus saya mau ke situ lagi juga, biayanya lumayan ya, lumayan sekali berangkat itu lumayan. Saya di situ juga masalah keuangan juga bingung ya. Setelah obat itu saya lari ke herbal lagi, pokoknya bingung lah ya, serba bingung. Ke herbalnya apa itu, herbalnya kunyit, terus saya ganti lagi lidah buaya, terus saya ganti lagi, pokoknya ganti-ganti ya. Pokoknya di situ bingung. Terus temulawak juga pernah, madu ya. Jadi untuk kita itu berjuang itu susah ya, sedih, memang sedih. Kalau kita masih parah-parahnya keinget, masih waktu parah ya, sampai takut mati, ada orang meninggal itu, wah, rasanya nggak karuan pokoknya ya, nggak enak-enak sama sekali ya. Dari situ saya pakai herbal, udah saya pastikan saya harus pakai herbal, mau sembuh atau tidak, pokoknya saya pakai herbal gitu ya. Terus saya akhirnya ya, masalah kerjaan itu kan saya udah nggak berangkat beberapa bulan, 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan ya, dan akhirnya saya putuskan untuk resign, untuk keluar ya, karena saya nggak mampu, terus terang saya nggak mampu, meskipun saya harus terpaksa, saya nggak mampu ya, saya nggak mampu, badan saya nggak mampu ya. Kalau rasa hati saya pengennya kerja, tapi badan saya sakit gitu ya. Dari situ saya pakai herbal terus, dan akhirnya nemu di ada temen ya, dari teman-teman gitu ya, ketemu di Facebook, terus sharing, oh gimana asam lambungnya gini-gini sedaerah gitu, kalau sewilayah gitu kan enak ya, enak. Oh, kamu pakai obat apa? Oh saya pakai obat ini, udah lumayan. Nah di situ kita bisa berbagi informasi gitu ya. Terus obat yang ya itu yang dari teman saya itu ya, deket ya, dari teman saya itu dikasih obat itu, yang saya bahas di video sebelumnya itu ada ya, obat saya membaik gara-gara obat itu ya, mungkin gara-gara 3 pola hidup sehat dan pikirannya, dan saya selalu semangat gitu ya sampai sekarang ini ya. Jadi saya sekarang udah nggak konsumsi obat itu karena gini, ya nanti saya bahas di video lainnya aja ya, hanya mengingat durasinya semakin panjang. Nah, saya pokoknya sekarang pakainya herbal, udah, saya nggak mau obat-obatan apapun, saya nggak mau. Demam pun saya nggak akan minum obat, saya pakainya air kelapa muda tuh ya. Oke, jadi gitu saja itu tentang herbal atau obat yang pernah saya oh ya apa itu British Propolis itu saya juga pernah ya. British Propolis itu saya dikasih orang, ada orang baik, dia tuh ngasih, dikirim di rumah saya ya. Jadi saya terima kasih banyak ya, pokoknya teman-teman kita sharing, hasil kita sharing itu pasti mungkin teman-teman yang sudah sembuh itu merasa kasihan ke kita ya, setidaknya membantu apa sih herbalnya gitu ya, caranya bagaimana, pasti gitu ya. Ya makanya di sekarang ini saya pengen share ke teman-teman yang masih parah ya, soalnya saya pernah di waktu posisi parah ya, jadi sedih banget waktu itu ya. Dan ada orang baik, meskipun tidak ada perubahan, saya udah bersyukur ada orang yang baik ke saya ya, yang memberikan herbal
Yang herbal yang saya bahas itu juga saya awalnya dikasih dulu ya, saya bayar itu nggak mau, dia katanya saya juga pengennya bantu mas ya, tapi dia juga belum sembuh total, tapi udah bagus ya, udah baik. Udah ya masih, tapi udah baik lah, udah enakan dia ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya. Jadi itu kisahnya ya, itu kisahnya, itu ceritanya, dan itu yang saya minum itu herbal-herbalan. Ya, mulai sekarang itu saya herbal-herbalan. Yang penting herbal aman, tahu takarannya, udah lanjut aja gitu ya. Oke, jadi gitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu di bawah ini. Ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya sebesar pun ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang support channel Aslamku ini dari nol sampai sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.